Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kelima pada mata kuliah Advanced Social Methodology, kita akan membahas tentang materi lanjutan kemarin, yaitu tentang call. Materi pada pertemuan kali ini adalah tentang Network Based Language Teaching atau NBLT. Perkembangan internet telah membuat pembelajaran bahasa menjadi lebih interaktif dan tidak lagi terbatas pada penggunaan komputer saja. NBLT merupakan pengembangan dari Computer Assisted Language Learning atau kita bisa panggil CALL, yang menekankan komunikasi dan kolaborasi antar pembelajar melalui jaringan, yang menekankan komunikasi internet, sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bersifat sosial. NBLT adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan jaringan komputer dan internet untuk mendukung interaksi dan memanfaatkan jaringan komputer dari internet untuk mendukung interaksi dan komunikasi baik dalam kelas nyata maupun kelas virtual. Dengan adanya koneksi internet, guru dan siswa dapat terhubung meskipun berada di tempat dan waktu yang berbeda. Dalam NBLT terdapat dua model utama, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus merupakan pembelajaran secara langsung atau real time seperti melalui Zoom atau Google Meet yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara karena adanya interaksi langsung. Sementara itu, asinkronus adalah pembelajaran tidak langsung atau tertunda seperti melalui Learning Management System atau LMS seperti mungkin Google Classroom atau Moodle, yang lebih berfokus pada keterampilan membaca dan menulis. Kedua model ini dapat dikombinasikan untuk mengembangkan seluruh keterampilan bahasa, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Selain itu, terdapat juga konsep telecollaboration dan socio-collaboration learning yang memungkinkan kolaborasi lintas budaya dan penggunaan berbagai tools digital dalam pembelajaran. NBLT memiliki beberapa kelebihan seperti memungkinkan komunikasi nyata, meningkatkan kerjasama melalui aktivitas kelompok, menyediakan materi yang relevan dan up-to-date, memberikan fleksibel belajar kapan saja dan di mana saja, serta menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Namun, terdapat juga kelemahannya seperti ketergantungan pada teknologi, kesenjangan akses digital, masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, keterbatasan interaksi tatap muka, serta kebutuhan akan kemampuan literasi digital. Oleh karena itu, guru perlu mempersiapkan perangkat dan sistem dengan baik serta membimbing siswa dalam penggunaan teknologi. Contoh aktivitas dalam NBLT meliputi diskusi online, chatting untuk latihan grammar, penulisan kolaboratif, penggunaan multimedia, hingga tugas berbasis audio visual. Kesimpulannya, NBLT merupakan pendekatan yang efektif dalam pembelajaran berbasis di era digital karena mendukung komunikasi dan kolaborasi meskipun tetap memiliki tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, guru disarankan untuk menerapkan NBLT secara bertahap, menggunakan platform yang mudah digunakan, serta merancang aktivitas dan interaksi siswa juga perlu aktif dan mandiri dalam memanfaatkan sumber belajar digital. Sementara institusi perlu menyediakan dukungan teknologi yang memadai. 3 important key yang saya akan highlight di sini. The first is NBLT is Internet-based language learning. NBLT utilize the internet to support communication and collaboration between students. This approach is an extension of CALL and enable more interactive, flexible learning and is not limited by space and time. The second is two main models, synchronous and asynchronous. Synchronous real-time learning, Zoom, Google Meet, focusing on speaking and direct interaction. The second, asynchronous, indirect learning, like Google Classroom, Moodle, focusing on reading and writing. The two can be combined to develop all language skills.
The third is advantages and challenges of NBLT. Advantages: flexible, interactive, support collaboration, and access to global material. Disadvantages: reliance on technology, internet issues, limited direct interaction, and the need for digital literacy. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.